Halo semuanya, kalau kita mau mencapai financial freedom atau financial independence, yang kalau dalam bahasa Indonesia, kemandirian finansial, menurut kalian mana yang lebih penting? Strategi ofensif yang bagus, atau dengan kata lain, mencari cara untuk menghasilkan pendapatan, atau strategi defensif yang bagus, yang artinya mencari cara untuk mengurangi pengeluaran. Ini masih sering jadi perdebatan. Ada yang tim strategi ofensif naikin pendapatan, tapi banyak juga yang prefer defensif dengan menekan budget. Nah, karena dua-duanya sama-sama punya plus minusnya masing-masing, kita bakal bahas itu di video kali ini. Dengan harapan semoga kalian punya bekal insight yang cukup sebelum memutuskan antara kedua strategi itu. Nah, saat kita ingin mencapai financial independence, sebenarnya nggak banyak yang perlu kita pertimbangkan. Cuman ada 3 hal. Yang pertama, kita perlu memikirkan bagaimana cara menghasilkan uang. Terus yang kedua, bagaimana uang tersebut bisa menghasilkan lebih banyak uang. Dan yang ketiga, berapa banyak uang yang kita butuhkan agar bisa mandiri secara finansial. Pada dasarnya, kita perlu mencari cara untuk menghasilkan pendapatan, baik melalui kerja keras kita sendiri maupun tanpa harus bekerja, karena akan tiba saatnya di mana kita nggak bisa bekerja lagi dan menghitung pengeluaran kita. Jadi, sebelum kita menjawab pertanyaan utama, apakah lebih penting pakai strategi ofensif atau defensif dalam keuangan kita, mari kita lihat dulu apa aja yang termasuk plus minus dalam perdebatan ini. Di satu sisi, ada orang-orang yang berpendapat bahwa memiliki strategi yang ofensif itu lebih penting daripada strategi defensif yang kuat dalam mencapai financial independence. Strategi ofensif yang kuat mengharuskan kita untuk fokus terutama pada peningkatan pendapatan dan mencari cara untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pendapatan tersebut. Pendapatan yang diperoleh melalui kerja keras kita biasanya dihasilkan dari pekerjaan atau semacam bisnis. Pendapatan yang tidak dihasilkan dari kerja keras kita, yang dikenal sebagai pendapatan pasif atau passive income, dapat dihasilkan dengan berbagai cara, tetapi biasanya melalui semacam bisnis di mana kita adalah pemiliknya, atau bisa juga lewat investasi. Nah, keuntungan terbesar sisi positif strategi ofensif ini adalah fakta bahwa pendapatan, terutama dalam bisnis yang sangat menguntungkan, dapat dihasilkan dalam jumlah yang secara efektif nggak terbatas untuk berbagai maksud dan tujuan. Tingkat pendapatan ini dimungkinkan melalui sesuatu yang disebut the law of affection. The law of affection ini menyatakan bahwa semakin banyak orang yang hidupnya kita pengaruhi dalam lingkungan yang kita kendalikan, semakin banyak uang yang akan kita hasilkan. Misalnya, kalau kalian seorang personal trainer yang sangat berpengetahuan dan terampil, dan kalian ingin menjalankan strategi finansial secara ofensif dan memulai bisnis sendiri untuk meningkatkan pendapatan lebih dari apa yang bisa kalian dapatkan dari bekerja di gym. Kalian bisa sukses sebagai PT yang bekerja dengan individu satu persatu atau dalam kelompok kecil, tetapi pendapatan kalian akan sangat terbatas dibandingkan jika kalian menulis buku dan menjualnya, atau membuat kursus online tentang cara menurunkan berat badan, menambah otot, atau menyusun meal plan yang baik, ataupun membuat semua hal tersebut. Kenapa? Karena waktu dalam sehari itu terbatas dan energi kalian juga terbatas. Katakanlah kalian bisa membantu 5 orang sekaligus dalam satu sesi kelompok kecil kalian. Dan setiap sesi berlangsung selama 1 jam dengan klien bayar kalian Rp150.000. Bahkan kalau kalian hanya tidur 4 jam sehari, nggak menghabiskan waktu untuk makan dan menjalankan tugas, kalian tetap hanya bisa membantu maksimal 100 orang per hari. Dan dengan demikian menghasilkan Rp15 juta per bulan atau Rp180 juta setahun, yang memang bisa dibilang cukup besar. Tetapi nggak sama dengan menjual buku seharga katakanlah Rp100.000, dijual di internet kepada audiens di seluruh Indonesia, dengan target pasar yaitu masyarakat berusia produktif yang jumlahnya lebih dari 60 juta jiwa,
Dari semua orang yang bisa membeli buku itu kapanpun, tanpa kalian perlu menghabiskan waktu lagi setelah di awal kalian menulis buku tersebut. Dan itu belum termasuk fakta bahwa kalian bisa kembali ke pekerjaan sehari-hari, yaitu sebagai PT di gym, setelah menyelesaikan penulisan buku. Atau hanya menghabiskan waktu untuk membuat produk pendapatan pasif lainnya yang memungkinkan kalian untuk menjangkau dan membantu lebih banyak orang dan terus meningkatkan pendapatan. Dan mengulangi proses itu sampai pendapatan kalian mencapai tingkat yang kalian inginkan. Memiliki tingkat pendapatan ini nggak hanya akan membuat kalian bisa menjalani hidup yang lebih baik daripada seseorang yang memilih bermain dengan strategi defensif, tetapi juga memberi kalian kesempatan untuk menghasilkan kekayaan besar dari waktu ke waktu berkat keajaiban bunga majemuk. Akhirnya mungkin akan sampai pada titik di mana kalian punya begitu banyak aset dan tabungan sehingga nggak masalah berapa banyak pengeluaran kalian. Tentunya ini hanya akan berlaku sampai batas tertentu karena kalian harus hidup sesuai kemampuan kalian supaya nggak kehabisan uang. Tetapi ada perbedaan besar antara memiliki kemampuan 180 juta setahun dan kemampuan 1,8 miliar rupiah setahun. Kekurangan terbesar atau potensi kekurangan dari strategi ofensif ini adalah ada lebih banyak risiko secara teoritis. Nggak terlalu banyak pekerjaan di luar sana yang bayarannya oke. Setidaknya kalau dibandingkan dengan potensi keuntungan kalau punya bisnis sendiri ya. Jadi, untuk bisa mendapatkan manfaat maksimal dari strategi finansial yang ofensif, kalian biasanya bakal harus mencoba mulai bisnis sendiri dalam berbagai bentuk, dan nggak semua bisnis bakal berjalan sesuai rencana. Nah, buat orang-orang yang punya mindset ofensif yang teguh terhadap keuangannya, risiko ini mungkin nggak bakal bikin mereka takut. Kalau satu bisnis gagal atau nggak berjalan sesuai ekspektasi, mereka bakal mulai mencoba bisnis lain, belajar dari kesalahan bisnis yang pertama, dan terus mencoba sampai akhirnya berhasil. Tapi ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan karena selalu ada hambatan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Namun ada hal lain yang perlu diingat juga, di jalur yang defensif juga bakal ada hambatan. Kalian mungkin nggak punya bisnis yang gagal dan berbagai risikonya, tapi kalian juga nggak punya banyak kontrol atas keamanan pekerjaan kalian kalau bermain dengan strategi defensif. Kalian mungkin bisa terkena PHK ketika ekonomi sedang buruk, atau bahkan cuman karena ada rekan kerja di posisi kekuasaan yang nggak suka sama kalian. Karena sayangnya, politik kantor itu nyata. Jadi, hanya karena ada risiko yang besar di strategi ofensif, jangan langsung menganggap bahwa strategi yang defensif itu nggak ada risikonya. Selain dari anggapan tentang risiko yang lebih kecil yang udah kita bahas, keuntungan terbesar dari strategi defensif yang sering disebut banyak orang adalah dengan belajar hidup bahagia dengan sedikit uang, kalian punya lebih banyak kelonggaran dalam mencapai financial independence. Dan mungkin lebih bahagia, meskipun ini bisa diperdebatkan ya, apakah karena kepercayaan diri yang didapat dari belajar hidup baik dengan sedikit uang, atau karena punya jumlah tabungan yang banyak, atau mungkin karena dua hal itu. Tapi kembali ke soal kelonggaran, semuanya balik lagi ke aturan 4% yang menyatakan bahwa kita perlu uang sekitar 25 kali pengeluaran tahunan kita yang disimpan saat memasuki usia pensiun, agar kita tidak kehabisan uang setelah berhenti bekerja. Artinya, setiap rupiah yang kita simpan menghemat kita dari kebutuhan untuk mendapatkan 1/4 tabungan di dana pensiun kita. Mengurangi pengeluaran juga berarti kita punya uang tambahan untuk dimasukkan ke dana pensiun, yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan lebih cepat. Tapi, kekurangan terbesar dari strategi defensif ini adalah kita hanya bisa mengurangi pengeluaran sebanyak mungkin. Ada orang yang berusaha semaksimal mungkin memotong pengeluarannya dan hidup dengan sangat hemat. Tapi meskipun itu luar biasa ya, tetap aja ada batasan seberapa jauh kita bisa memotong pengeluaran. Dan ada batasan lebih ketat soal seberapa banyak kita bisa memotong pengeluaran dengan cara yang sehat, tanpa menempatkan diri kita pada risiko lebih tinggi untuk pemborosan di masa depan. Dibandingkan dengan strategi ofensif seperti yang udah kita bahas di awal,
untuk semua maksud dan tujuan ya, nggak terbatas. Dan jujur aja, nggak ada satupun dari kita yang ingin hidup dalam kemiskinan. Aku rasa nggak ada orang yang benar-benar pengen punya uang yang hanya cukup untuk bertahan hidup di masa pensiun. Meskipun mungkin kelihatannya kayak gitu ya bagi sebagian dari kita yang benar-benar nggak suka sama pekerjaannya dan hanya ingin resign secepat mungkin. Tapi aku yakin sebenarnya nggak ada orang yang ingin mengambil jalan itu. Jika tidak ada alasan lain, jika kita jujur pada diri kita sendiri, kita akhirnya akan menyadari bahwa pensiun, terutama pensiun dini, itu lama. Kita punya banyak waktu yang sangat panjang, dan jika kita tidak pernah punya uang untuk melakukan hal apapun, jika kalian tidak bisa bergabung dengan teman-teman untuk kegiatan yang membutuhkan uang, bisa jadi cukup sulit mencari cara untuk mengisi hari-hari dengan cara yang menyenangkan setelah kalian mulai benar-benar berhenti bekerja. Tentu ada banyak hal yang menyenangkan yang bisa kita lakukan secara gratis. Tapi kita bicara tentang 50 tahun atau 60 tahun ke depan atau lebih hidup dengan anggaran seketat itu. Mungkin aku salah, tapi yang pasti itu bukan kehidupan yang ingin aku jalani. Jadi, ada batas pengeluaran yang bisa kita potong, dan jika kita memotong terlalu banyak, kualitas hidup kita akan menurun. Apakah artinya menurutku strategi ofensif itu lebih baik daripada strategi defensif? Nah, enggak juga. Aku rasa kita menanyakan pertanyaan yang keliru. Pertanyaannya bukanlah mana yang lebih baik. Pertanyaannya seharusnya adalah bagaimana kita bisa melakukan kedua hal itu secara bersamaan. Bagaimana kita bisa menemukan cara untuk mengurangi pengeluaran kita dan berhenti membuang-buang uang sambil sekaligus menghasilkan lebih banyak uang. Karena pada akhirnya itu adalah strategi terbaik. Dua strategi itu saling menyeimbangkan kelemahan satu sama lain dengan baik, dan sekaligus meningkatkan kekuatan satu sama lain. Risiko yang kita hadapi bisa jadi tidak begitu besar jika bisnis atau side hustle kita gagal, tapi kita sudah belajar berhenti membuang-buang uang, dan kita hidup hemat di bawah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan utama. Dan kemampuan kita untuk hidup di bawah penghasilan kita lebih tinggi daripada jika kita hanya pakai strategi defensif. Karena kita telah mendiversifikasi pendapatan atau memiliki lebih dari satu sumber pendapatan, setidaknya sampai batas tertentu. Selain itu, karena kita juga telah belajar hidup hemat dengan tidak membuang-buang uang ekstra yang kita hasilkan kemudian bisa dimasukkan ke dalam tabungan pensiun, sehingga kita bisa mencapai financial independence dengan lebih cepat. Pada akhirnya, yang penting itu bukanlah seberapa banyak uang yang bisa kita hasilkan, bukan juga seberapa banyak uang yang bisa kita belanjakan. Yang penting itu adalah selisih di antara keduanya, yaitu seberapa banyak uang yang kita simpan. Jadi ya sebaiknya teruslah fokus pada anggaran kalian, terus belajar mengurangi pemborosan untuk hal-hal yang tidak menambah nilai bagi kalian. Jangan pernah membeli barang dengan uang yang tidak kalian miliki hanya untuk membuat orang lain terkesan. Tapi di sisi lain juga teruslah cari cara untuk mendiversifikasi sumber pendapatan kalian, tidak hanya agar kalian bisa menghasilkan lebih banyak uang, tapi juga supaya kalian lebih terlindungi jika ada kejadian yang tidak terduga. Karena pada titik tertentu, musibah yang gak terduga pasti terjadi pada kita semua. Oke? Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.